Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti lanjut di halaman 11. Mengulang ini lagi ya. Berarti setelah sempurna pemahaman Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah, maka kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Yang tak sama ilah dengan Allah, tak sama Tuhan dengan Allah. Itu wajib diikrarkan. Diikrarkan itu berarti diminta konsekuensi awak, diminta istiqomah gitu. Situlah kita banyak lepas, aku jadi abu-abu jadinya, menyamakan hak dengan yang batil. Apa bukti dia sempurna? Terlihat di wujud pertama ihram. Ya. Sebab zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan apa Allah itu tidak mungkin yang batin nih dikenal kalau tidak ada wujud zahir. Maka wujud zahir ini tidak akan bisa terlihat nyata kalau tidak ada hayat. Kan itu dia, maka akbar itu hayat. Ada ilmu, ada kudrat, ada iradat. Itu terpatri di jisim, di insan. Insan adalah tubuh di level insan. Tapi masuk kita di level rahasia kita, Rabbani. Maka di level duduk di level Rabbani di insan, maka terciptalah ihram, tercengang-cengang ya. Apabila tercengang-cengang berarti situ nampaklah kita hamba. Bisa setengah jam lagi. Mengikut setiap saat lagi kan. Ya. Hamba. Apabila hamba duduk sampai otomatis wujudnya wujud Allah, maka disebut tubalil, terganti langsung. Apabila terganti wujud Allah yang ada, tidak ada lagi kita, maka di situ telah disebut munajat. Apa dia munajat? Berkata-kata. Dialah yang selalu. Kita mutakallimun aja. Makanya ada kadang-kadang yang lebih asik itu, kadang nampak itu disebut tadi. Kan ada kadang tuh kita berjalan tuh Pak Ji, tampak tulisan lo tahu itu tahu dia ingat. Dia berkata. Jadi di wujud zahir. Dan apabila telah satu konsekuensi di situ, maka disebutlah mi'raj. Apa makna mi'raj? Alif. Dan itu dia. Maka nanti di Al-Quran hakikat alif adalah nyawa. Di halaman 30 berapa? 30 setelah Al-Fatihah tubuh, pucuk alif rahasia Muhammad. Itu kan situ nanti tuh alif nyawa. Ba kan ini dia. Sampai jim sini ya, yang tadi sorry ya. Sampai situ. Nah sekarang apabila telah sampai mi'raj berarti masuk, telah dia berkata-kata, dia alif, maka ciri masuklah tanda-tanda dia wali. Ini saya enggak kecil. Maka ini sebut inilah rakam diri segala aulia Allah yang kamil, kamalan, sempurna tuntas ya, sempurna. Apa tandanya disebut kamil? Dia para aulia, berarti di atas para nabi, wali Allah. Jadi nanti makam Malik Yaumiddin, aku ganti kerajaan. Maka tercipta di kajian fikih wa izqala itu
Ja'ilum fil ardi khalifah. Kan itu dia. Khalifah. Apa cirinya? La yuritu rabbi wa la yansa. Inilah yang disebut tiada lalai dan tiada lupa. Maka pandanglah pada wujud yang satu. Jadi boleh dipancing zahirnya. Caranya selalu menengok foto untuk memancing tiada lalai dan tiada hadap yang tidak bermasa. Ya, karena dengan dipancing itu ngikut dia seperti yang tadi, yang mi'raj tadi. Ya. Nah, ya, tentu dia foto Bu RT. Karena pernikahan itu kan sekali, kawin kan boleh beribu kali. Yang bertemu dengan Rabbani itu sekali cuma. Yang utuh itu sekali cuma. Tapi nikmatnya berkali-kali. Maka untuk ma'rifatullah itu kan berkenalan. Berkenalan itu muaranya bertemu. Bertemu itu muaranya menyatu. Nggak ada bini dah lolok seorang aja ya. Jadi muara kita nih hulul. Penyatuan diri. Jadi, makanya tercipta hamba dan Allah. Jadi wajib kita bertemu dengan Rabbani itu. Rahasia kita. Yang bernama Allah. Makanya haram menyebut kok Allah tuh haram. Tidak boleh. Mana bisa insani disebut Allah. Dia Rabbani. Situ kadang terlepas kontrol. Terlepas kontrol kita. Tidak boleh. Maka jadi fitnah dia. Ya. La yaritu rabbi wa la yansa. Tiada lalai dan tiada lupa. Kalau betul duduk di situ Pak, maka lepaslah seluruh ru'yah, lepas seluruh mantra, tak ada bacaan. Maka tingkat para wali mana ada membaca? Tak ada bacaan. Tak ada kalimat. Tengok Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim ya. Yang di Aceh, Daud Beruih no? Mana ada bacaan? Begitu dibuka serban, tembaklah. Tidak ada bacaannya. Kalau saya pasang serban, jangan tembak lagi. Kalau tembak, air keluar dari ujung senapang. Mana ada bacaan? Dilepal ini. Maka kemana? Kalau orang dulu pun kemana cuma ada oleh situ aja lah. Cuma kadang-kadang menghadap kepada yang tidak pernah bertemu itu susah kan. Itu yang paling susah. Apalagi menyebut sesuatu yang belum lagi dikenal. Itu lebih gila loh, pada orang gila lah kan. Poni Saparudin. Mana lah nama Saparudin ya. Poni itu Pak, capek. Ini lebih lancangnya lagi durhaka namanya Pak. Nama disebut, mata zahirnya tidak tahu. Subhanallah. Allah Akbar. Janggut kawan nih tengok. Tentu kemana lah pergi Allah. Nah, inilah Pak kedoipan kita. Minimal menyebut dan niat wujud. Nama yang disebut ni wujudnya Dani. Coba Dani apa kabar? Apa kecil uang berakal sehat? Yang disebut nama Dani, yang ditatap Lita bayang kira-kiranya ya. Babali arah dari kiblat dulu setelah solat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak bayangnya. Itu yang ditembak doang.
Lagi lebih subhanallah, 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 subhanallah. Mana dulu menggawi sawung. Tapi kok megat. Iyo. Sila tala. Aku kata boleh ustaz kalau zikir ada ke jemaah aja menggawi. Sampai kok megat sawung ah. Wajib bertemu. Supaya di pemahaman itu, berarti tingkat pemahaman itu mengerti berarti Pak ya. Mengerti setiap yang dirasa, paham setiap dilihat. Maka otomatis di level itu disebutlah dia bila hurufin wala sautin, dengan tiada huruf tiada suara. Itulah kalam. Itulah kalam. Jadi kalaulah sampai di level kalam, itu biasanya riadoh oleh adik-adik kita dan sahabat-sahabat kita untuk setakat i'tikad memang diharuskan kita. Nah, kalau kini bisa WA ya lihat, tidak perlu pakai pensil dan pen dan kertas. Paham maksudnya kan? Bisa WA. Jadi datang, jangan bicara, jangan bermutakalimun. Cukup kalau ada WA aja. Kenapa pakai singlet tadi pagi? Kalau le topik jawab langsung iya deh. Kok celana dalam tak balik mah? Nah, gini lagi. Riadonya seperti itu. Untuk bila hurufin wala sautin, membaca yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itu yang kalam tuh. Maka orang kampung awak sobu ini Niniak Mama namanya. Kan ya? Tentu oleh dia maksud cita-cita hajat dan kehendak. Tak bisa bersembunyi dan ang bersembunyi di sebalik ongkiang namanya. Dia tentu ongkiang itu. Rangkiang tempat lumbung padi orang Minang tuh. Kiang. Kalau bersembunyi di sebalik ongkiang, hilang kepala kaki nampak. Hilang kaki kepala nampak. Jadi itu dah ibarat. Jadi artinya tidak ada hijab pandangan di level itu. Tidak ada hijab. Maka orang bisa membaca pikiran. Apa cara supaya tembus? Nah, itu dia kan. Kan bisa tembus orang kan? Jadi supaya tidak tembus, bayang-bayang yang paling bagus untuk syariat, batal wudhu, ambil wudhu, luruskan niat, tak tembus oleh ulama, tak tembus buat niat. Wudhu, makanya di adik kita paham kan, anak ujian skripsi so, ambil wudhu, nah, luruskan niat, apa niat lah? Itu tanya kan. Jadi level luruskan niat berarti melepaskan cita-cita hajat dan kehendak. Iradat. Saya ingin ujian skripsi dengan nilai maksimal. Udah, itu aja niat. Jangan cabang. Jadi beribu pun soal, awak nilai yang perlu kan tadi kan? Nggak soal lah. Salah-salah juga tinggi nilainya. Itu dia. Ini kalau lurus niat tinggi nilai, itu yang bertanya itu kan terjawab aja kok dia. Nya maha tahu nya. Itu dia penyiaran bulat ini payah. Nya baca bang setiap baca bang habis. Kalau ibarat menggoreng tiba perintah lakukan aja. Ambil uarnya, ambil. Jen pandang mengelogak. Pandang mengelogak masak dia. Nyok kan tak mengelogak so ambil suhunya. Indak kan mengemasak doh. Awak nampak masak bercabang binasa. Itu mau kau jangan pikir dak malah ya ribu. Ndak boleh ragu, ragu tinggal binasa. Jadi kunci sedikit tu nya.
hujan enggak. Iya, Jadi cuma hujan kan hujan. itu jadi bahasa ayo. Iya, nyoba Haji di level kayak baca anado, kok bisa ndak basah? Nen iko lobe, antu bahasanya lobe. Ah, tapi kalau dia ndak baca bang dan nak kama soji, indah hujan sawi itu, kama soji. Ah lewatnya tuh. Ya sedikit itu yang jadi masalah. Dan bahasa enak. Baca bang. Cabang. Ya ahad mah ndak boleh. Tunggal. Cemburu dia Pak Haji. Cemburu. Setiap baca bang binasa kita. Ndak boleh. Iyalah. Kalau istilah kami kuliah enggak bahasa dia. Ah. Lalu apa lagi ciri yang ketiga? Setelah bila hurufin wala sautin labih halisani. Yakni itulah perkataan yang sebenarnya. Jadi perkataan yang sebenarnya yang tiada huruf, tiada suara. Yang ada huruf dan suara itu lombik gigi dari lidah, Pak. Tak betulang lidah kata orang. Dia pahamnya dia aja. Yang ada huruf dan suara itu bisa menipu, Pak. Bisa menipu dia. Tapi yang lebih halisan, yang tiada huruf dan tiada suara, itulah kata sesungguhnya. Makanya bapu aja. Kata aza ibaratnya kan. Bapu aja ada bang. Yang di Palas ambil atau yang di danau. Hah? Kan itu. Kata Ridho ambil yang tak ada huruf bersuara. Apa kata Ridho? Dengarkan suara hatimu. Betul. Nggak lucu. Lale. Kacau. Dengarkan suara hati. Ini yang disebut labihana lisana. Yang tiada huruf, tiada suara. Tapi itulah perkataan sesungguhnya. Yang cito dari datuk tadi, ancak itulah yang tu betak lale. Oh, nonton turun le. Oh, mui kau le yang kau bibi terkulai. Jadi Diana dulu nama. Cantik bibir terkulainya. Yang sesungguhnya tiada huruf, tiada suara. Itu sesungguhnya. Jadi kalau duduk situ kita haram Pak mendengar ke lain. Maka orang menyebut orang-orang istiqamah ini orang-orang korek kepalu Pak. Bukan keras kemana, hidup berprinsip. Kalau di zaman penjajahan disebut pemberontak orang-orang tipe ini. Ini tidak bisa diatur. Ini punya Rabbi. Jadi dengarnya. Indak kata indak loh. Ditembak pun. Jadi, Batani udah tua Ustaz. hah? Batani ke kantor DPR kacau ini kan. Maka di DPR ini kan sunyi di tengah keramaian. Ramai di tengah. Itu dia. Sunyi di tengah keramaian itu. Menyalahi syariat secara zahir. Tidak sama pandangannya. Tuh. Sebenarnya bukan salah dia Pak. Kualitasnya yang. Maka nanti kualitas 1 dicampur Jokowi 8. Itu ndak omur. Pak. Kadang orang-orang yang mengerti itu dijualnya KW 2 3 sih Pak. Dan ndak ikut naknya. Ah kalau itu tunggu dulu. Tanah apa Jokowi ke belakang. Kan ya. Awak ditipu dek KW. Yang nampak zahir kok. Itu masalah. Bintangnya Ustaz. Siap. Hakikat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tujuannya kemana masing-masing bacaan tersebut? Kalau di level syariat itu untuk ikhtiar ibadah. Tapi kalau di level ini dia satu, berbilang di sifat esa di zat. Jadi apakah subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Kalimat kuncinya adalah sabbahalillah. Tasbih satu dia. Mau sholat dia, mau sedekah dia, satu dia. Makanya arifi billah itu salah satu kisah arifi billah. Begitu hujan, banjir,
Jadi dia berjalan di pinggir parit, termasuk dawa arus, bersih gantung. Kalau bahasa awak apa nama apa sih? Memogang-mogang aja kan? Diumpui itu, kena di bawah arus. Lalu apa? Bisa naik kate. Diumpui tadi naik kate. Lalu sampai di hati, lengket siko selembar daun rumput. Ini yang kalimatnya sama tuh, di level esa. Sabbahalillahi ma bisama. Kenapa dia menangis sampai 2-3 hari? Jangan-jangan rumput sedang bertasbih. Rumput sedang memuji Rabbnya. Kini orang sedang sholat. Kita angket. Kalau dia ujian sholat. Dosa enggak? Dosa. Sekarang tercabut satu. Mau menangis 2-3 hari. Jadi kalau awak tak duduk siko, yang baca itu bodoh aja Pak. Habis layu bunga kembang 10. Paham maksudnya dah? Cito bodoh ya. Ini ada bunga sekarang. Tuh petang apa cito? Keobatan Pak. Jangan-jangan dia sedang Jadi di level syariat tetap berbilang itu ibadah. Tapi esadizan. Makanya disebut labihana lisana. Bila hurufin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Itulah disebut kalam. Maka instruksi pertama Nabi itu menerima kalam. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu kalam itu. Baca, apa yang akan dibaca? Itu kalam itu. Apa yang dibaca? Yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Bagaimana? Manusia diciptakan dari segumpal darah. Tidak ada tulisan tu. Ketika para aulia. Iko membaca yang batuli je ya. Kenapa situ? Kan hilang itu. Diukir pun hilang. Tapi membaca Al-Quran labzi hakikat tentu tidak hilang lah Pak ya. Hilang Al-Quran hilang lah. Nun kan itu. Itu Al-Quran hakikat kan. Maka lahirlah kajian ridho. Semiotik. Ilmu tanda dan petanda. Jadi cejo yang apa nama tu? Yang suka bantai. Lalu apalagi wala sautin bila hurufin. Adanya huruf dengan tiada tulisan. Contoh apa pandangan Pak Haji itu? Tapi tidak ada tulisan. Itu para aulia. Mana huruf? Tapi tidak ada tulisan. Kode baru kaji baru. Lihat tengoknya. Itulah Al-Quran lafziyah. Al-Quran hakikat. Mim kan huruf. Ha, mim, dal. Nun kan itu tadi. Semuanya. Sampai mengungkap sod, dot. Huruf. Tapi tidak ada tulisan. Kenapa masuk sod dan dot? Kiri dan kanan. Nah, itu keseimbangan. Jadi kalau tidak ada keseimbangan lah konek lahar itu tuh. Lah uzur nama itu. Mau kau kajian fikih dibuat itu. Berwudu itu kan itu dulu ya, mau ulang mah. Sunat muakkad masukkan ke jari kelingking. Kelingking kanan ke jari-jari kiri. Kelingking kiri ke jari-jari kanan. Selagi ada keseimbangan itu insya Allah Pak masih alif berdiri. Tidak ada keseimbangan. Dua sendawa 3 kontu ini Pak.
Apa ya itu? Laba gulung alik tuh jadi wow. Perlu dijaga. Bukan datif dah. Amannya. Aman. Sekolah kami nak. Makanya sekolah nak. Adanya huruf dengan tiada tulisan, tapi itulah sesungguhnya. Maka di situ kan dibuat itu gambar tubuh. Ya. Ya. Sampai dibuat seperti ini ya. Dibuka halaman tuh. Alif lam lam. Ha. Mim ha. Lengkap itu Pak. Maka di situ dibentuk dalam bentuk itu masuk di kajian Thariqah kan. Lataiful qalbi, lataiful syirri, lataifir ruh, lataif semua Pak. Lataif. Yang tuh je. Maka sekali duduk 11.000 itu. Duduknya tawaruk sebelah kiri. Bukan itiras lagi. Mengucur itu dia. Putar. Maka istilah di suluk lain nguncang ni. Itu dia. Apa nama nguncang kau? Ini mengucur Pak. Maka disebut nafi isbat. Tapi di level ini ismu zat. Allah. Ke dalam Allah. Ini hu. Kan gitu dia. Ampas bertanapas. Masuk di hakikat. Ini bacanya Allah. Maka tato terindah tu angka 3. Mau begini dia, bacanya Allah itu. Mau begini dia, bacanya Allah itu. Lihat apa bayangnya? Cuy tengok sakai-sakai kita tu. Tengok tatonya. Tajam makrifahnya. Siapa tuh yo? Yang dewa bumi yang orang India itu. Trisula itu kan. Itu kan. Angka 3 kan? Maka di sio Cina disebutlah angka 3 itu 8. Tak bayang ya? Tak bayang kan? 3 ditambah 3 gabung 8 ya. Menutup. Jadi pikiran lah kadang masa iya 3 tambah 3 8 nih. Coba ladu nak percaya aja. Menutup 2. Itu dia. Lalu terakhir ini puncak. Puncak kewalian itu adalah wala nafasi was samarat wa basiris sabirin. Ya. Dan selai rambut tiada kulindung dan selai bulu tak pernah dilawan. Artinya kalau bahasa kita Jawa apa nunut deh. Nunut. Iya, nunut nama dia. Tapi kalau kisah Bangkinang Panui. Manut. Kalau Jawa. Manut bukan nunut dah. Enggak, manut. Oh, nunut ningsi dia. Manut ya. Manut ya. Kalau danau Manui. Tak bisa melindungi satu rambut, tidak bisa melawan satu bulu. Bisa. Itulah berserah diri Pol haram membantah. Begitu menunjukkan kedaifan nilai kualitas hamba insani. Hamba insani. Ya. Makanya menyisir rambut tidak tentu tu doh. Rambut mana yang jatuh? Yang nomor berapa tidak tentu. Dan uban tidak jatuh. Yang tidak uban jatuh. Atau gak bulu umur kan? Kecil lagi nya. Woi, wah ane seorang aja entah gak ledak. Tak bisa. Begitu ledaknya hamba. Inyo yang kuat. Aku melawan je. Jempai je.
Payah. Pailanya ndak jong payah. Contoh apa? Maka disebutlah kibir di kajian tingkat maksiat batin. Apa kibir? Man sapihal haqqa wa ghamasan nas. Menolak kebenaran. Suka melecehkan yang lain. Kan jago kan jam 1 di barat kan. Itu mengeceknya tuh. Robani itu. Ambil lah uduk. Defon ni apa ni? Kafir kita Pak di level makrifat. Disebut sombong. Menolak kebenaran. Man sabihal haqqah kata Rasulullah. Menolak kebenaran, melecehkan. Kalau yang tinggal tempat dingin, dia aku kan tak dingin ya. Di Matua yang dingin ya. Matua kan? Puncak Lawang. Ibunya karena kita sombong tadi itu yang merusak kebatinan kita. Terhijab dia. Namanya terhijab. Jadi sulit untuk bertemu dengan Rabbani. Sulit. Ya. Salah ndak pula dah. Nya sesuai pula mah. Ndak pernah baut 8 tu cocok dengan umur 12. Jadi ndak ada ditakut berkecil hati ndak ada dah, Pak. Setandan pisang ndak masak sedot tu dah, Pak. Ndak samunya masaknya ya, tapi ndak samu. Dan lebih mantap saya sikitnya, Pak. Awak lah menyisik sah. Ndak ya sekali masak sedot. Omo je dikarbit nama oleh kan.